Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Arjuna Gosong. Teman-teman, sesuai judulnya ya, pabrik pupuk bisa terancam bangkrut nih atau rugi. Ya, kalau semua orang bisa membuat pupuk sendiri, ya bisa tutup dong. Pasti hampir semua orang tuh pasti suka yang gratisan ya teman-teman ya. Tapi nggak tahu juga sih kalau kalian lebih suka beli. Cuma aku mau menyampaikan aja nih kayak ini contohnya. Ini masih kecil sebenarnya ya, tapi karena pupuknya bagus dan ini alami tanpa modal malah udah berbunga 6 dan lumayan, calon-calon buahnya juga tumbuh dengan normal. Satu, kalau tercukupi nutrisinya itu juga bagus teman-teman. Insya Allah ini jadi semua kalau yang seperti ini ya. Jadi oh ya, ini stroberi. Nah yang seperti ini teman-teman, stroberi itu biasanya kalau yang jenis unggul dia itu bertandan. Jadi cuma muncul satu pangkal bunga, tapi dia bunganya bercabang. Beda dengan yang lokal. Gitu ciri-cirinya ya teman-teman ya. Untuk soal rasa itu jauh lebih manis daripada yang lokal. Sebesar itu dia sudah menghasilkan satu tandan bunga dan selang-seling ya. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang masih kuncup, ada yang bunga, ada yang masih kecil kayak gini. Jadi panennya itu bergantian. Dan salah satu yang paling menyenangkan dari menanam stroberi adalah dia berbuah tidak mengenal musim. Untuk pot segini ini bisa dikasih 2 tanaman. Mungkin kedepannya aku akan mencoba 4 tanaman ya teman-teman ya. Ini 2 tanaman dan semuanya menghasilkan bunga. Yang satunya ini belum mekar. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Ini nanti insya Allah akan muncul tandanannya, terus dia bercabang-cabang gitu loh tandannya itu gitu. Ini kalau biasanya tuh dimakan ulat atau belalang kayak gitu, tanpa pupuk kimia sama sekali, juga tanpa pupuk kandang, semuanya pupuk manusia. Ini salah satu contoh yang lainnya. Ini juga menghasilkan banyak bunga. Ini jenisnya berbeda. Yang ini ya teman-teman ya, satu, terus dua, tiga, empat. Ini jenisnya Saga Honoka. Jadi dia aslinya dari Jepang teman-teman. Dan alhamdulillah semuanya subur, banyak yang menghasilkan bunga. Seperti ini, Saga Honoka ini bisa sangat manis teman-teman kalau pemberian pupuknya itu benar-benar ya. Nah kalau yang jenis Saga Honoka dia itu bunganya juga satu tandan terus menghasilkan banyak, cuma tandannya itu sangat mepet sama pangkal, jadi tidak terlalu terlihat, jadi kelihatannya kayak satu-satu gitu munculnya. Beda dengan yang jenis ini teman-teman ya. Yang ini aku dikasih temen, cuma dia lupa namanya, soalnya dia juga dikasih, cuma rasanya juga sama, ini manis dan ukurannya besar. Dan ini juga bertandan teman-teman. Ini ciri khas stroberi unggul seperti ini ya, bertandan seperti ini. Jadi pangkalnya itu gede satu kayak gitu ya teman-teman ya. Nah selebihnya kayak ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah alhamdulillah ini juga ada 6 bunga teman-teman. Stroberi itu jarang rontok kalau pupuknya bagus, terus tanahnya tidak becek. Artinya kalau kena hujan ya airnya langsung meresap habis gitu loh, langsung kering kayak gitu teman-teman. Yang ini terlihat sangat penuh karena memang anakannya tidak aku buang. Ini bahkan sampai anakannya tuh
pot yang lain, nggak masalah teman-teman, sampai ke pot yang lain, karena akan aku perbanyak. Soalnya lumayan teman-teman, ya, dengan perawatan yang bagus lumayan. Dia berbunganya itu tidak kenal musim. Kayak gini ya, misalnya panen, ini mateng, terus beberapa hari lagi mateng lagi, habis. Nah, nanti dia akan muncul lagi, setelah ini habis, dia akan muncul lagi. Terus begitu terus sampai dia mati tuh terus seperti itu. Terus tanaman yang lain, nah tanaman yang seperti ini, dia kan masih istirahat istilahnya ya. Dia belum menghasilkan bunga. Atau untuk saat ini kan nggak menghasilkan bunga. Nah, nanti kan gantian yang ini yang menghasilkan bunga. Jadi kalau nanamnya banyak ya lumintu gitu loh. Terus kalau pupuknya bagus emang beneran bisa manis teman-teman. Ini baru habis semua dan sekarang udah muncul bunga lagi. Salah satu triknya agar cepat muncul bunga itu sulurnya seperti ini harus dibuang atau calon anakannya harus dibuang teman-teman. Cuma ini apa ya, masih eman kalau mau buang, jadi buahnya nggak bisa banyak karena emang sulurnya masih aku eman semua, masih mau aku tanam semua gitu, biar banyak dulu gitu. Kita kalau udah banyak baru sulurnya yang sebagian dibuang, yang sebagian bisa ini kita komersilkan, maksudnya bisa dijual bibit kayak gitu teman-teman. Biasanya kalau ngebuang itu masih seperti ini harus kita buang teman-teman, bahkan lebih kecil daripada ini sudah kita buang sulurnya harusnya ya. Kalau kita udah fokus ke buah seperti ini udah terlalu panjang ya, biasanya masih pendek itu langsung kita buang. Jadi ini tuh kalau dibiarin nanti akan jadi bibit baru teman-teman, jadi anaknya gitu loh, istilahnya tuh anaknya. Dan dia anaknya ini sifatnya akan sama persis kayak induknya. Jadi kalau induknya unggul, rasanya manis dan bunganya banyak seperti ini, ya insya Allah nanti juga banyak gitu ininya teman-teman. Nah, terus pupuknya apa sih? Tak kasih tahu ya. Ini dia teman-teman pupuknya ya. Jadi ini pipis yang kita encerkan dengan air dengan perbandingan 1:20. Kemudian kita siramkan seminggu 1 kali. Tapi kedepannya ini kemungkinan besar aku mau bikin perbandingan yang nantinya itu bisa disiramkan setiap hari. Kayaknya lebih bagus yang setiap hari dipupuk tapi dengan dosis yang lebih rendah. Nah, mau aku hitung terlebih dahulu perbandingannya kalau dibikin setiap hari supaya aman tapi tetap menyuburkan. Kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman ingin belajar bareng terus uji coba kebun organik di depan rumahku, teman-teman bisa klik subscribe-nya. Terima kasih, bye bye.